وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا أهلا، اللهم اجعلنا حبيبا، اللهم اجعلنا أهل العبادة، اللهم اجعلنا أهل القرآن بحولك وقوتك وقدرة الأكبر وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah Al-Hidayah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita bisa bersilaturahim kembali. Pak Budi selamat datang. Dan jamaah yang lain paminan juga selamat datang. Pak siapa itu teh? Pak Surahno. Alhamdulillah ya. Malam ini ya, ada request permintaan Sohibul Bait Pak Haji Dodo sekeluarga di sini. Beliau ada hajat penting di mana besok insyaallah putranya yang bernama Indra Kurniawan Sudraja mau ikut tes. Udah tesnya kan? Tinggal pantohir. Pantohir tes terakhir ya. Menjadi dosen psikologi di Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani. Kita bertawasul kepada Allah melalui amal soleh tilawah Quran. Allah anugerahkan kelulusan kepada beliau. Amin. Khususnya wabil umum hajat kita yang kita kerentaskan nanti di hati masing-masing. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami' ashabi Rasul, jami' anbiya wal mursalin, wa jami' malaikatil muqarrabin, wa jami' awliya was salihin, khususan abana wa ummahatana, wa jaddarina wa jaddatina, jami' muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa khususan ila hajat Sohibul Bait, wa khususan ila hajatina, maka disebut dengan mana masing-masing. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Anugerahkan qabul hajat untuk kami semua yang hadir, jamaah Hidayah, khusus Sohibul Bait Bapak Haji Dodo sekeluarga. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
ترجعونها
Rahim Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Amin. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sufratallah. Assalamu alayka ya Nurullah. Assalamu alayka ya warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Amin. La ilaha wa ilaha kulli syai'in illahu wahidan. La ilaha illa anta. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya ilaha wa ilaha kulli syai'in illahu wahidan. La ilaha illa anta. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Amin. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in illahu wahidan. La ilaha illa anta. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa anta musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini mohon ya Allah, mohon ridhamu ya Allah, izin dan ridhamu ya Allah. Salah seorang putra jamaah aku ya Allah, anugerahkan kelulusannya ya Allah. Ya Allah wa quwwata, anugerahkan kemudahan ya Allah dalam mengikuti kegiatan biasa pastinya ya Allah. Sebagai dosa istiqamah dengan dia ya Allah, anugerahkan kemudahan kelulusan dalam bingkai ridhamu ya Allah. Keberkahan kebelimpahan rezeki yang melimpah ruah, keberkahan zahir dan batin. Wassalamualaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Khusus untuk ni'aman sudraja. Allahumma ya Allah qabul semua hajat ya Allah hidayah. Amin ya Allah. Bihaulika wa quwwatika wa biqudratil akbar wa bihamdi bismillah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Kemudian makhluk haji, Amin. makhluk pakudi, Amin. makhluk sadaya jamaah, yang masuk atas dikatakan mana atas? Atos. Yang mana favorit kan? Yang naon Pak Edi? Materi kedua malam ini mengenai kelanjutan tahsin Al-Quran. Pak Mendak sudah dapat bukunya belum dari ketua? Belum. Ketua bukunya habis ya? Habis ketua. Laris bukunya. Masya Allah. Minggu yang lalu membahas masalah al-jauh. Karena diulang kembali Pak Budi, 2 bulan tidak ngaji, lupa lagi. Oh, ya. 2 bulan. Kamar gelap deh. Malam ini kita ngebahas halaman ke-6 ya, mengenai makhraj yang kedua yaitu makhraj khayshum ya. Khayshum itu rongga hidung pamanah. Jadi makhraj itu sudah dibahas minggu yang lalu ada berapa? Secara globalnya ada 5 ya. Al-jauh yaitu rongga mulut, khayshum rongga hidung. Jangan sampai salah keluar
Jangan sampai salah masuk ya. Harusnya masuk ke kamar istri, ini masuk ke kamar siapa? Jangan sampai salah masuk. Pun begitu, itu ada masih jangan sampai salah makhraj. Yang harusnya makhraj jauh, ya, rongga mulut keluarkan dari rongga mulut. Minggu kemarin sudah dibahas hanya satu. Semua huruf yang berharokat, semua huruf yang ketemu dengan alif ketika harokat fathah, waw ketika harokat dhammah, dan iya ketika harokat kasroh dibaca mad, maka keluarnya atau makhrajnya dari jauh dari rongga mulut. Jangan salah jadi itu mah ke hidung. Salah. Kalau bab hidung, bab rongga hidung malam ini ya. Al-khaisum rongga hidung ini makhraj khusus untuk ya tahsin yang berbunyi dengung atau gunnah. Ya. Ingat idgham itu ada dua. Ada idgham bil gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah, khaisumah khusus untuk idgham bi gunnah saja. Jadi untuk makhraj khaisum ya tidak semua ya idgham, tapi idghamnya khusus yang dengung saja. Ya, jadi hurufnya ada berapa yang dengung? Kalau idgham itu ada 6, nah khusus yang khaisum ini hanya 4 saja ya. Kita bedakan nanti mana khaisum mana jauh. Kita perhatikan, lihat halaman 6 ya. Al-khaisum rongga hidung. Al-khaisum artinya rongga hidung. Dari tempat ini keluar bunyi dengung alias gunnah ya. Halaman ke-7 kita lihat jamaah semua. Ya. Tempat bacaan gunnah ya. Jadi gunnah ini hanya berapa tempat? 1, 2 itu sampai halaman 9, 7 tempat. Ya. 7 kumaha ngapalkeun ya. Tong diapalkeun. Nu penting mah suruh paji calik we. Ya. Babi sama kumaha keun hamena. Nu penting mah duduk di majelis taklim dapat berkah. Berkah Al-Qur'an ya. Berkah silaturahmi. Leuletikan beunang kopi. Nah, leuletikan eta mah aduh disuguhan ku Sohaibul Bait alhamdulillah. Kembali kepada gunnah, kembali kepada makhraj khaisum. Yang pertama nih halaman 7 ya, mim dan nun yang bertasdid. Jadi Pak Budi, Pak Lurah ketika urang maca Quran, papami jeung huruf mim ketemu dengan huruf nun, di atas mim dan nun ada tasdidnya. Itu makhrajnya jelas khaisum. Jangan jauh. Nah, gitu ketua ya, ketua mah udah pinter, udah langsung bisa. Karena udah IQ-nya luar biasa. Sekali pandang langsung tembus. Nah, ya, jadi mim dan nun yang bertasdid. Ya, contoh dalam surah Al-Duha ya. Hafal surah Duha tidak? Hafal insyaallah ya. Wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Di ayat 10 surah Al-Duha ada ayat wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang jadi contoh di sini apa? Yaitu wa amma. Lihat, amma kita ketemu mim, di atas mim ada tasdid apa tidak? Ada. Maka makhrajkan itu mim yang tasdid dari khaisum. Dingirungkeun. Ya, tahan 2 harokat ngirungna. Ngirung teh bahasa Sunda, mun bahasa tajwid mah dengung alias gunnah ya. Wa amma tahan 2 harokat dong gancang tuh, jangan sampai kahilang dengung ya.
Contoh yang hilang dengung, nggak ada dengungnya dibaca. Wa ammasa, ada dengungnya tidak? Tidak ada. Tapi kalau ada dengungnya wa ammasa ila. Oh, itu baik ya. Wa amma 1 2 3. Wa amma. Itu yang benar. Coba yang salah gimana? Wa ammasa itu yang salah, yang enggak ditahan 2 rakaat, enggak dengung. Jadi setiap nun tasdid dan mim tasdid itu makhrajnya dari hidung, rongga hidung. Dingirung wajib dingirungkeun. Ya, ulah balik yang wajib dingirung jadi itu. Contoh nun tasdid surah An-Nas, wah pada apa kok imannya? Ngan kadang-kadang kulantaran saking apana diliwat eta teu didengungkeun banyak. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Tuh itu macana. Ulah kieu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Eta urang matos ngaos ketika urang ketemu nun ada tasdidna, sing sabar macana, sing beunang gunahna. Boleh gancang tapi bener ya. Naik motor ge boleh gancang tidak? Boleh, asal geus jago. Ieu mah kumaha karek badi aja, geus sebalap atuh langsung juntai. Gitu ya. Enggak apa-apa ngaji kurang gancang, tapi gunana ulah kaluar. Gitu. Jadi taimu karena surah An-Nas ini banyak kita baca. Da eta nu apana anak Quran. Enggak apa-apa, qul huwa jeung al-falaq jeung An-Nas tidak apa-apa. Tapi urang masih sabar sing bener. Sabar dina guna, sabar dina khusyuk. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Mangga. Qul a'udzu birabbin nas. Enak kan bacananya? Enak, ada gunahan mah gitu. Coba mun gunahan. Ya. Kumaha gula enak teu? Enak baik. Teu teu apal. Teu apal mah geuna we sarua. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Enak tidak? Nitip ya Anas. Nitip Anas, jangan gancangan teuing, jangan dilewat nun tasdidnya. Terus ngawas ya Hidayah, saksina Ibu Mipah Haji. Bumi Pak Haji Dodo tangkema insyaallah pamenan ya semua jamaah Hidayah ngajina jadi bener. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Nah dengung ini nama makhrajnya makhraj khayyum. Rogahid hidung dingirungkan. Ya insyaallah muafaqa ya. Bukan surah An-Nas saja, semua ayat. Ya. Apa aja ayatnya dibuka Qur'annya satu persatu.
biar ngaji waki dapat belit kaci ditara. Beda dengan Yasin lancar. Karena jarang dibaca, udah chaos di tengah-tengah. Nah, gitu. Ayah nggak sering baca. Ada yang sering baca. Yasin mah lancar, lah. Wakinya kira ada lancar, dan Loba hutang. laba kabutu ya. Wasilah wakiah karena memang hadis di Rasulullah SAW ketika orang menginginkan sesuatu bab dunia itu salah satu karakter surah itu karakternya karakter wakiah. Jadi 114 surah itu masing-masing gaduh karakter. Kenapa wakiah? Jadi masing-masing gaduh karakter. Salah satu karakter wakiah itu dijalbil arza. Itu karakternya. Intinya mah secara khususiatnya mah enggak ada. Ibtigha mardatillah. Ya, semata-mata mengharap ridho Allah dengan satu sifat dari wakiah itu. Ya. Contoh karakter cengek nama. Pedas. Lada. So ketua ngadang cek walaupun tesun dengan ya Allah, abdi hoyong lada. Teu kudu kitu, gegel we cengek. Langsung lapat lada. Jadi lamun ngegegel cengek teu kudu ngado hoyong lada pun dapat lada. Lamun urang hayang amis naon kudu ngegegel naon tak urang. Lamun urang hayang amis ngegegel gula jeung madu. Karakter cengek mah lada, karakter gula mah amis, karakter naon deui? Nu asem naon karakterna? Gitu kan. Al-Baqarah ngagaduhan karakter kan. Salah satu karakter Al-Baqarah jin dan lain sebagainya yang mengganggu rumah kita nggak akan berani masuk. Kalau kita membaca Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ngan kurang apalna eta we. Ayat kursi ngumpul apalanya. Nanti ayat kursi itu implementasi dari surah Al-Baqarah. Ngan apal eta we udah Allah la ilaha illa dan seterusnya. Ali Imran karakternya apa? Masing-masing gaduh karakter. Wah, lamun dibahas mah cukup sabulanan. Nanti next time insya Allah kembali kepada guna. Ini mengkol dulu jauh bola Pak Haji ya. Jalan-jalan dulu, jalan-jalan dulu ilmu gitu kan. Itu salah satu kenapa tadi kita tawasul dengan wasilah al-waqiyah itu ya. Salah satu karakter dari waqiyah itu dijalbil arz ya. Karena kaitannya dengan rezeki. Bukan dari kita, dari Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam praktek jangan difokuskan ke situ, tetap niat awalnya ikhlas ibtigha mardatillah ya. Niatnya hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Ngan dibalik ridho Allah, Allah geus nganugerahkeun rahasia. Rahasiana eta. Lanjut. Yang kedua, tempat yang kedua mim halaman 8 ya, mim sakinah atau mim mati menghadapi mim. Ini juga gunnah juga. Innaha alaihim muqsadah. Surah apa? Al-Humazah. Al-Humazah ini wailun sunnah di aos ketika orang sholat fardu maghrib. Jadi maghrib itu ada dua surah, satu Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas pasangannya. Kalau pakai wailun pasangannya iza jaa nasrullah. Itu mah beda disiplin ilmunya ya. Sekarang kita bab tajwid, ngebahas tajwid. Nanti akan ngebahas lagi bab itu. Subhanallah, ilmu Al-Quran itu nggak ada tungtung. Dilihat dari segi ini mah begini, dilihat dari segi ini maka disebut nabi mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Talumazah di sini jadi contoh alaihim muqsadah. Maka ketika orang imaman nanti ketua imaman di Siddiqul Muhajirin pakai wailun. Tasir kaciri ya nak ketua. Innaha alaihim muqsadah. Tahan dua harokat ya. Tong lepas guna, tong lepas khaisyum ya.
Kan pelan-pelan gempur jadi lepas. Ku gempur paroh kabeh. Mata sing tenang ulah gempur insyaallah da makam mana ya. Innaha alaihim muqsadah fi amadin sama tadi fi amadin mumaddadah. Mata sebelum imaman tuh lihat dulu hurufnya. Bisi ada mungkin kurang secara ayat hafal ya, tetapi dari sisi huruf kita belum hafal ya. Cirian heula mana yang makhraj khaisu ya. Di tangan lain tanggal ku ilmu. Batu ku ilmu. Gitu faedah ya. Insyaallah alhamdulillah. Terus menang ilmu 2 tanya orang malam ini ya. Sing nempel amin Allahumma amin. Walaupun kenyataan aku mabur istilah ya. Yang ketiga mim sakinah menghadapi ba. Nah, mim tadi manun tadi mim menghadapi naon mim. Ya, sekarang mah mim sukunnya menghadapi ba. Ini surah At-Takwir 20 tuh hafal At-Takwir namanya. Coba ayat yang lain ada enggak di surah yang lain ya? At-Takwir 22 wa ma sahibukum bimajnun. Yang jadi contoh di sini ya yaitu sahibukum ini ada merahnya ya, mimnya mim sakinah, mim sukun, mim mati. Ketika mim sukun atau mim mati menghadapi di depannya ada ba ya, maka itu makhrajnya makhraj khaisum karena berderajat gunnah. Gunnah didengungkan, dinirungkan, tahan 2 harokat. Kantong lama teh ditahan 4 harokat leuwih teuing. Ya. Aya sesuatu yang lebih teuing halus teu? Halus teu ya. Ya. Pak Agung biasanya makan sapiring, dor 2 piring. Kumaha coba? Kamar ka gitu kan. Dan disapukeun ku sapu. Disapukeun ku sapu. Pelatihan kolot baheula cenah pamana sapukeun ku sapu gitu. Jangan banyak-banyak, cukup tahan 2 harokat. Dah yang gede pahala tambahan 4 harokat, genep harokat leuwih teuing. Ya. Sesuatu yang aya teuingnya bagus teu? Itu aya teuing namanya. Nah, keempat ba sakinah menghadapi mim da ieu mah da mengulang udah ya. Karena mengulang. Nah. Surat Hud ayat 42. Ya bunayya rekam ma'an. Kalau enggak ada mim mati, itu kan asalnya ya bunayya rekab ma'an. Ya. Karena di situnya ada mim yang bertasdid, maka huruf ba qalqalah asalnya dilebur bergabung dengan mim, ya bergabung merger. Jadi merger kan lubang hungkul. Itu huruf-huruf Quran ada merger. Partai merger ya, di merger dengan apa? Ba mati dengan mim, ya. Ya bunayya kam nanti cari ayat-ayat yang lain ya. Cari ayat-ayat yang lain tidak bisa mah surah-surah yang familiar ya, surah-surah yang kita hafal. PR Pak Ketua minggu payu. PR minggu depan cari dari Al-Hakumut. Al-Hakumut mah apa? Benernya insyaallah coba ya. Ada Pak Ketua PR. Dari Al-Hakumut terus sampai seterusnya pada apa ya. Yang kelima nun sakinah atau tanwin menghadapi ba. Nah, yang humazah kene kalla layum bazanna fil khutama. Nah, itu juga sama dibaca dengung, makhrajnya dari khaisum wajib dinirungkan. Al-Alaq ayat 15 sabihis. Da orang mah apalah sabihis. Disebut surah Al-Alaq, apa surah Al-Alaq? Kita hafal sudah. Ada sabihis apa tuh? Apa? Ada sabihis apa? Ada Al-Alaq tuh apa? Ya. La nasfa'am bin nasiyah. Nah, itu Al-Alaq ayat 15. Ya.
Al-alaq apa ikro ya? Ikro. Ikro. Pak Budi yang paling pintar berarti. Benar. Ya. Al-alaq bukan al-falaq. Ya. Al-alaq al-alaq itu apa? Lalu ikro apa? Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-a'la. Kalau sabisma al-a'la. Om Juan pintar alhamdulillah. Masyaallah. Nah, Yang ketua. Wakil ketua. Yang keenam, tempat keenam nun sakinah atau tanwin menghadapi ya nun mim waw. Saya zakaru may yakhsha. Nah, ini al-a'la alias sabihis. Nah, ini jarang yang bisa dalam mengucapkan may yakhsha. Rata-rata dihum-hum dina ya. Naon atau ketua dihum-hum teh disimpan dina lidah may yakhsha eta mah makhrajna lidah. Mun khaisma may yakhsha beda tidak? Beda. Ngan yang itu tuh ya jarang nun mati menghadapi ya digunakeun. Ya. Contoh kebanyakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Benar tuh eta? Pak Agung benar tuh? Benar tuh? Tuh, salah bingung Pak Agung, bingung. Nah, dina wamai harusna didengungkan khaisy wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Gitu ya. Benar? Salah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Gitu. Jadi nun mati menghadapi huruf ya itu dibacanya guna makhrajnya khaisum dari rongga hidung. Sayadzakaru may yakhsha. Sadayana. Sayadzakaru may yakhsha. Anu salah kieu sayadzakaru may yakhsha. Coba anu salah. Sayadzakaru may yakhsha. Yang benar coba. Sayadzakaru may yakhsha. Pak Budi juara. Masyaallah. Cocok sih karena jadi non Pak Budi ya. Cocok di DKM tuh nah. Oh gitu. Jadi makar ini perkumpulan. Spontan. Siapapun yang jadi kita dukung. Siapapun yang jadi berarti pilihan Allah. Tuh bisa dihayang-hayang, tuh bisa diembung-embung. Cek Allah jadi ya jadi. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuh bisa dihayang-hayang, tuh bisa diembung-embung. Kalau Gus dipercaya kasih ya jadi ya jadi. Apalagi ya? Ulangi. Sayadzakaru may yakhsha. Mangga. Sayadzakaru may yakhsha. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min salah seperti gini. Wallahu min. Yang salah ya. Wallahu min waraihim muhit. Itu coba yang salah ya. Coba yang salah coba. Wallahu min waraihim muhit. Yang benar. Wallahu min Contoh ketiga fi amadin
mumaddadah fi amalin mumaddadah amilatun nasibah amilatun nasibah. itu idgham birun makhrajnya dari khaisy. Terakhir nomor 7 nun sakinah nun tanwin nun mati menghadapi huruf ikhfa. Nah, berarti khaisy itu ada 2, satu gunnah, yang kedua ikhfa. Nun mati menghadapi huruf ikhfa ada berapa huruf ikhfa? Banyak, ada 15. Nanti di atas dibahas ya. Jadi huruf ikhfa itu yang 15 huruf itu makhrajnya dari khaisy. Sama dengan gunnah, harus didengungkan, harus dingirungkan. Wa qalal insanu ma laha. Mana? Wa qalal insanu ma laha Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Segitu dulu ya mengenai bab tahsin, bab khaisy. Semoga nempel di hati, semoga nempel di mastaka. Amin Allahumma Amin. ya. Bab ditajong setelah ngaji pokok itu lain soal. Yang penting kita ikhtiar ya. Pan urang mah geus usia sekian banyak hese apal gancang. Oh. Atau dibalik gancang poe hese apal. Materi selanjutnya bab zakatut tijarah. Malam ini Pak Lurah masih ada waktu tidak? Masih ada waktu akan membahas mengenai zakat perdagangan. Ini khusus buat para pengusaha. Ko Edi. Nah, kalau Edi ini pengusaha kelas kakak Tulis Ko Edi. atau kelas emas. Insyaallah, kudu apal bab zakat perdagangan apapun barangnya. Ya. Berkilau. Jadi yang namanya perdagangan apapun barangnya, ya, apapun jenisnya, yang penting ada transaksi jual beli, ada transaksi ical galet, ya. Arek barangna emas, arek barangnya apapun, gitu kan. Pak Hadi mana Pak Hadi? Pak Hadi Nah. menuju ke Jawa. Ke Jawa. Bukan Baik transaksi. barangnya daging, Transaksi. domba ataupun apapun barangnya grosir. Bala-bala. 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 Walaupun bala-bala satret bala-balanya coba. Tijarah. Tijarah masuk karena urudut tijarah. Bedil komedi. Kapai. Babul bedil. Babul. Pak Haji bedil sudah sampai mana? Sudah sampai Amerika ya? Jangan-jangan Iran dari sini ngambilnya. Pokoknya mah perang mah untung ya Pak. Jangan-jangan Iran dari sini kan gitu ya. Masya Allah. Jauh. Ada bulan Trump. Ya. Bab zakat tijarah, malam ini kita akan membahas bab zakat perdagangan. Hukumnya bagaimana hukumnya bab tijarah. Zahaba jamahirul ulama minas sahabah wa tabi'in wa bin ba'di minal fuqaha ila wujubiz zakatin fi urudit tijarah. Hukumnya wajib. Satu hukumnya wajib. Sama derajatnya dengan sholat wajib. Ya. Seorang pengusaha yang sukses kudu apa gula bab zakat tijarah. Ngarah berkah. Amin Allahumma. Amin. Naun hadisna fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ini berdalil lainnya. Jadi sampaikan dalilnya dulu, nanti kita kaifiatnya. Ketika sudah yakin kepada dalil, prakteknya kumaha. Ya. Teu cukup ku teori pamina,
Urang mah kudu teori dan praktek. Terus apa dalilna tina Quran? Quranna sudah naon? Ya. Al-Baqarah 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya. Tina kasabtum. Kategorinya bab berdagang. Jadi intina mah tekadkeun dina hate, tancapkeun dina hate yen berapapun keuntungan dari bisnis kita, ya, keuntungan dari bisnis kita, ternyata di situ ada kewajiban orang, hak orang lain 8 asnaf wajib kita keluar. Yakini itu dulu, ya. Walaupun keuntungannya gede, Pak Haji Bungu tong lebar wayahna nya. Pak Haji mungkin badan pisan wayahna da rezeki urang batik tina perdagangan itu hakikatna anu Allah. Urang mah keamanatan hukum. Lamun urang amanat bisa ngajaga amanat, jakatna dikaluarkeun ke Allah malah kagok deui. Bro-broan yakin teu? Yakin. Karena urang geus memegang amanat. Iya mah karek bati 1 miliar teu dagang bedil, teu dikaluarkeun zakatna. Cek Allah teh moal bere deui. Gitu. Mas, mata kudu sing biga ngajar. Sami bagi abdi ge sami. Abdi ge diajar dagangan deuletikan gitu kan ya. Diajar dagangan dikaluarkeun abdi mah metodenya supaya teu reuas di akhir tahun per bulan. Nanti ada hukumnya di belakang ya. Nanti ada hukumnya di belakang. Setelah kita tahu wabil khusus untuk malam ini buat para pengusaha siapapun, ya, khusus buat para pengusaha, ya, urang gali bab zakat tijarah, ya, sabaraha jeung kumaha anu kudu diwajib di zakatan. Ya. Sebelum kumaha wae aya 2 syarat, baru itu zakatnya zakat tijarah. Yang pertama al-awwal ayyam likahu bifilihi kalbai. Jadi si harta itu perusahaan itu milik kita pribadi. Ya, jelas milik kita. Walaupun sebuah PT misalkan ya. Intinya mah kepemilikan kita. Owner sebagai owner. Jadi lain batuan barangnya. Ya, jelas kan makanya. Emas sama Mas. Urang kan? Nah, kan udah jelas ya. Asal yang kedua syaratnya ayan wiya inda tamalukihi annahu litijar, bahwa barang itu memang betul-betul buat diputar-putar ya. Lain diputar-putar kolecer lain ditransaksikan supaya ada keuntungan ya, keuntungan. Tah praktekna kumaha tinu mana wae nu kudu dizakatan teh. Kaifiyat tazkiyatu malut tijar. Kaifiyatnya bahwa kullu urudut tijarah, semua aset perdagangan dari mulai modal ya, ingat Pak Haji Mumu kan kita dalam bisnis ada modalnya enggak dari awal? Kita ada modal ya. Kemudian si modal itu dibelanjakan kepada barang, apapun barangnya. Lamun Pak Agung mah meuleun di modalan teh naon dibelikeun kan Pak Agung? Ciki naon deui? Ya, kopi. Beukeun kana kopi. Sembalina saha? Modal urang mun grosir mah meureun dibelanjakeun tah kana naon? Kumpulan dari modal, kumpulan dari barang, kumpulan dari piutang yang di luar, piutang, ya, terkumpul dalam 1 tahun modal plus keuntungan. Ketika terkumpul binismatiz zahab sesuai dengan nisabna emas senilai berapa kemarin emas? 85 gram 1 tahun. 85 gram seberapa 100 juta? Hitung deui coba ini. Nah, 85 gram kali sagram sabaraha? 2 juta. 400 murni. Emas murni. 3 juta. Kali 3 juta.
Saya Isrowa 7 juta. 220. Ketika modal kita, keuntungan kita selama 1 tahun Pak Haji sudah mencapai sekitar 200 jutaan lebih Setahun. 1 tahun, maka di situ wajib dikeluarkannya berapa? Rub'ul usri 2,5% dari berapa? 2,5%. Berarti 6 jutaan kurang lebih yang kita keluarkan. Bagaimana kalau ada cicilan? Potong dulu cicilan dari sekian. Kalau modal masih ada cicilan, keluarkan cicilan. Kecuali income untuk makan sehari jangan. Kalau untuk makan sehari-hari keluarga itu harus yang sudah bersih. Karena kan dimakan. Lamun can dibersihan makan, bisa ada hak orang lain masuk ke makan. Buat kita, buat istri, anak-anak khawatir. Kullulah min nabata minal haram fannaru Allah. Bisi haram asup kena lambut urang, alhamdulillah jadi matak mungkin. Kan adikan hutang mah Pak Budi nggak apa-apa dipotong dulu. Tapi untuk makan sehari-hari usahakan yang bersih. Kebayang nggak cara Pak Agung ini? Pak Agung pengusaha nih, ya. Pak Agung modalnya berapa? Keuntungan selama 1 tahun berapa? Kan sudah bisa hitung tuh, ya. Keuntungan 1 tahun berapa? Punya cicilan nggak dari modal usaha pinjam ke bank BSI? Hitung dulu cicilannya, potong cicilannya. Kecuali resiko dapur jangan. Resiko dapur mah etama dari keuntungan yang sudah bersih, yang sudah dizakatkan. Kalau ternyata dihitung selama 1 tahun itu bisa mencapai sekitar 250 juta, nisbah emas 85 gram. Jadi nilainya dinilai nisbah emas, bukan nominal. Nisbah emas pada saat itu, hari ketika zakat haji, hari ketika kita di akhir tahun. Kalau mau startnya adalah bulan Syawal, maka untuk pengusaha start itu di bulan Hijriah seharusnya Pak Haji. Kita masalah startnya di bulan Masehiah. Dihijriahkan saja, diatur tanggalnya, ya. Diatur Pak Haji Mumu kurang lebih biarkan 85 gram emas di hari itu tanggal berapa? Mata pengarang bisnis mah kudu pembukuan. Pak Agung dibukukan tuh. Nutang ngumpul dibukukan, nutang ngumpul. Dibukukan kok ini ngumpul kayak. Ya. Bukukan, ditulis. Mata abi mah aya petugasnya seorang, gaduh admin 1. Tulis ya. Hari ini omset sekian, ini sekian. Ya. Jadi selama 1 tahun secara hukum awal zakat itu dikeluarkan 1 tahun sekali 6 juta setahunan. Kalau minimal 85 gram emas. Ya ternyata ya Boleh. Oh. Seperti dalam kitab yang kita bahaskan itu berarti zakat tijarah itu modal plus keuntungan dalam setahun. Modal plus keuntungan dalam piutang juga dihitung kalau ada piutang. Ya, dalam setahun. Nah, bagaimana contoh kasus seperti ini Tad? Misalkan saya mau berbisnis mobil, gitu ya, mobil bekas segala macam dengan modal itu 1 miliar. Modal kita 1 miliar. Kan modal itu 1 miliar gitu ya. Kan tadi 85 gram itu udah 200, hitung aja 250 lah ya, 250 juta gitu ya. Modal 1 miliar. Perkembangan bisnis itu ternyata rugi. Modal teh iya gitu, lainnya untung gitu dalam setahun teh malah jadinya si modal teh jadi cuman secara aset modal cuman 800 juta gitu. Tadi 1 miliar ya. Cuma ternyata 800 juta. Kumaha eta maksudnya teh dalam setahun gerek Jakarta kumaha tadi gitu maksudnya teh apa? Tetap kan kalau secara nisab bakal 1 tahun. Kena nisab itu karena udah 800 juta dengan modalnya. Sementara kita teh lainnya untung malah. Rugi kita tahu. Kalau
modal sekian 1 miliar. Syukur-syukur kalau modal itu uang pribadi. Apalagi kalau modal itu menang pinjam. Bila seandainya modal yang tadi ya itu adalah modal pribadi, uang dingin ya, tetap dikeluarkan. Walaupun secara hitungan apa namanya? Hitungan perusahaan, hitungan bisnis tidak sesuai dengan harapan orang. Kecuali kalau modal itu berdasarkan pinjaman dari bank syariah, dari bank ini, ya itu mah tidak harus. Karena kategorinya adalah kita memiliki dana, kita memiliki al-fulus, itu yang dilihatnya. Dan al-fulus itu istilahnya sesuatu yang tetap harus dikeluarkan, apalagi nominalnya besar, ya. Apalagi nominalnya besar. Memang secara nafsu, aduh, ini maknya di Jakarta usaha lagi untuk kita ngelihatnya bukan dari situnya, tapi dari modalnya sudah melampaui senilai emas, sudah melampaui senilai emas, ya. Maka secara aturan ilmu fikih babut tijarah, kalau kondisi seperti itu pun tetap dikeluarkan minimal 2,5%. Perih lebar, ya. Tapi insya Allah tahun depan kalau bakal diganti lagi, yakin ya. Sing yakin, ieu mah mengharapkan rugi, nauzubillah ya. Abdi kamari melak jagung, diajar naon, diajar nanam Pak Haji, diajar nanam ngan segala dikulikeun. Anu ngoden ngulikeun, anu ieu ngulikeun segala macam. Pun biang yang melaksanakannya di rumah Sukabumi di sana, gitu kan. Mi sabaraha modalna 4 juta urang teh. 4 jutaan cenah. 3 bulan si jagung panen. Dihitung di penjualan. Dihitung mi menang sabaraha hasil panen. Menang alhamdulillah cenah. Dari modal 4 juta teh ternyata ketika panen menang 7.500.000. Alhamdulillah. 500.000. Ya wayahna walaupun kekeh kurang di kaluar sedekah. Panen berikutnya ternyata ya itulah ya. Ini walaupun belum bab tijarah, masih bab belum ke bab ziroah ya, belum ke bab pertanian, kan ini masih ziroah berarti kan ya, gitu. Masih bab tijarah ya, wayahna sing ikhlas ya. Gitu. Jadi gitu cara ngitung zakat, Pak Haji Mumu nih ya, modal berapa, keuntungan setahun berapa, secara hitungan aturan fikihnya keluarkan 1 tahun sekali. Bagaimana kalau pertanyaan boleh tidak dicicil sebulan sekali? Fahukmuhu yajuzu. Hukumnya boleh dicicil tapi belum final hitungannya Pak Budi. Jadi finalnya mah hitungan setahun nanti. Ya. Jadi per bulan mah tetap boleh dikeluarkan tapi hitungannya enggak final. Maksudnya gini, enggak final ini belum fix. Kalau mas ternyata masih kurang, walaupun kita sudah keluarkan zakat, kan tadi 6 juta misalkan ya, itu kan baru perkiraan, di 6 juta dibagi 12 bulan gitu kan, gua apa ini? 6 juta dibagi 12, ya. Ternyata per bulan dikeluarkan 500, boleh dikeluarkan per bulan 500, tapi hitungannya itu belum final. Hitungan finalnya mah nanti di akhir tahun. Kan? Ternyata hitungan finalnya salah, kurang Jakarta teh. Dan untungnya lain 6 juta kan, ternyata malah melambung keuntungannya. Lu kuduna 6 juta zakat, malah dihitung 8 juta